Tuhan ada di mana? Nggak ngerti saya. Apakah Tuhan kalau malam turun dari atas langit ke bawah? Nggak ngerti saya. Semua serba nggak tahu. Ini iman yang didasari dengan ikut-ikutan, imannya selalu tidak bisa sepi dari kegoncangan. Jadi kalau saya beragama, agama saya peroleh dari taklid, percaya kepada yang lain. Mulai malam ini, mulai tahun baru ini, tinggalkan keyakinan yang didahului, yang disebabkan oleh pendapatnya orang tua. Karena mengimani sesuatu, mengikuti pendapat orang tua, kata agama ini bukan disebut iman, tapi disebut husnudzon bimuhbirih, menyangka kita ikut-ikutan. Yang kedua, imannya dicapai dengan jalan gak mikir, gak mencari dalil, gak mau mencari bukti. Imannya pokoknya yakin. Ketika ditanya apa bukti adanya Tuhan, gak ngerti, pokoknya saya yakin aja lah Tuhan itu ada. Maka orang yang begini lebih parah lagi dari yang pertama. Yang pertama masih punya pedoman untuk diikuti orang tuanya walaupun salah. Tapi yang kedua lebih parah lagi, kenal Allah tanpa mau mencari dalil, tanpa mengikuti orang lain. Wah, ini lebih parah keadaannya. Gak ada orang yang tidak berpikir bisa selamat, gak ada. Kalau mengenal Allah tidak harus dengan mencari dalil, maka sedunia ini akan nemunya sama. Seperti sedunia ini nemunya sama ketika ditanya matahari itu bunder apa kotak? Bunder apa kotak? Bunder apa kotak? Kalau saya tanya sama orang Amerika jawabnya apa? Kotak apa bunder? Hah? Kalau saya tanya sama orang Jepang, matahari bunder apa kotak? Bunder. Ini mengenal matahari itu nggak usah berpikir. Sesuatu yang kita peroleh tidak usah berpikir, hasilnya pasti sama. Sesuatu yang kita peroleh tanpa berpikir, hasilnya pasti sama. Saya nanya, matahari panas atau enggak, sedunia akan jawab ya panas. Matahari bunder apa kotak, sedunia akan jawab ya bunder. Kenapa? Karena untuk kenal matahari nggak usah berpikir.
Cukup kita lihat, kita akan tahu matahari kotak apa bunden. Lah kalau kenal Allah seperti itu, mestinya sedunia imannya sama. Tapi nyatanya nggak begitu. Nah, nyatanya berbeda-beda. Ada yang mengatakan Tuhan satu, ada yang mengatakan Tuhan dua, ada yang mengatakan Tuhan tiga. Nah, udah. Nah, ini mantap. Ada yang mengatakan Tuhan itu empat, ada yang mengatakan Tuhan rombongan. Tuhan rombongan apa? Artinya ada Tuhan yang jaga langit, ada Tuhan jaga hutan, Tuhan jaga gunung, Tuhan jaga matahari, Tuhan jaga bumi. Tuhan kerjanya rombongan. Kata dia apa? Bikin rumah sendirian susah, Beb. Rumah aja rombongan bikinnya, apalagi bikin alam jagat ini mesti apa itu kenal Tuhan kok begitu rombongan. Maka orang yang kenalnya Allah seperti ini, maka keadaan dirinya mengenal Allah tanpa berpikir. Ada Tuhan punya emak, ada Tuhan punya menantu, ada Tuhan yang kecil warnanya hijau, ada. Apa itu namanya? Orang India itu apa namanya? Yang warnanya biru itu? Krishna. Ya, Krishna jadi Tuhan menurut orang India, kan masih kecil, berarti ada emaknya enggak? Ada bapaknya enggak? Ada mertuanya enggak? Ada kakeknya enggak? Itu namanya rombongan Tuhan semua. Nanti kakeknya mati, Tuhan ganti anaknya, anaknya mati, Tuhan. Ini mengenal Tuhan dari mana begitu? Jadi kenal Allah pertama nggak boleh ikut-ikutan, yang kedua nggak boleh nggak mikir. Pokoknya saya kenal Allah, yang penting saya yakin aja. Kalau sampai iman kamu sekarang kamu dapati dari dua cara ini, mulai malam ini ganti, kita rubah. Nanti kita akan ajarkan bagaimana caranya kenal Allah agar ilham. Kata orang, kalau sudah Allah mengilhamkan pasti akan kenal Allah. Nggak bisa. Ilmu ini tidak bisa diletakkan ke hati kita dengan cara ilham, nggak bisa. Ilmu ini, iman kepada Allah, mengenal kepada Allah, bisa didapati dengan kita cari, dengan kita berupaya, bukan menunggu Allah memasukkan ke hati kita, nggak bisa. Ini halnya sama dengan ibadah haji. Ada orang nggak mau ibadah haji, tapi berharap Allah menjadikannya haji. Ya nggak bisa. Dia mau tidur tapi berharap nanti Allah jadikan saya haji. Mana bisa orang tidur mau jadi haji? Sama dengannya orang cuma duduk menunggu ilham, hatinya ma'rifat kepada Allah, nggak ada. Ini tidak bisa diciptakan. Ilham tidak bisa dimasukkan oleh Allah untuk memakrifatkan seseorang tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilham itu isinya berita, besok mau banjir, ada orang diilhami oleh Allah, ngimpi besok corona hilang, besok akan ada gempa, besok akan ada tsunami. Ini diilhamkan oleh Allah. Tapi kalau ma'rifat kepada Allah nggak bisa lewat ilham, harus berpikir, harus cari dalil, harus berusaha, berupaya mengenal Allah. Nggak bisa apalagi pakai wiritan. Saya mau nanya, kalau ibu pengen kenal Pak Jokowi, di sini presidennya siapa, Bu? Jokowi, mas sama? Lain beda di sini ya. Umpamanya ibu pengen kenal Pak Jokowi, terus ibu masuk kamar ambil tasbih wiritan Jokowi, 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 Jokowi. Kira-kira kenal nggak? Kenal nggak? Itu begitu. Mau kenal Allah pengen lewat ilham, masuk kamar ambil tasbih Allah, 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 Allah. Itu sampai mulutnya cingkuk nggak bisa, Bu.
Sampai mulutnya mencucunya. Itu nggak akan berhasil. Kenapa? Bukan jalannya. Jalan kenal Allah bukan lewat situ. Wiritan pakai tasbih itu jalannya orang yang sudah kenal Allah. Orang yang sudah mengenal Allah, maka dia wiritan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir akan menenangkan hati. Ini ada orang zikir jalan, tasbih dipegang, tapi hatinya masih resah, masih stres, masih bingung. Kenapa? Karena hatinya nggak mengingat Allah. Wiridnya boleh jalan, mulutnya boleh nyebut Allah, 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 tasbihnya boleh berputar, tapi hatinya nggak connect kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia belum mengenal sifat-sifat Allah. Jadi kita nggak bisa kenal Allah lewat ilham, nggak bisa. Taklid nggak bisa, tidak berpikir nggak bisa, ilham juga. Yang terakhir Quran. Ilham juga. Yang terakhir Quran hadis. Nah ini, saya mau nanya, Ibu tahu nggak Allah itu esa atau dua? Esa atau dua? Esa atau dua? Buktinya apa? Qul huwallah. Nah, ini diantaranya. Kenal Allah pakai Quran. Maka kata ulama, tidak bisa mengenal Allah lewat Quran hadis. Kenapa? Saya mau kenal Allah. Quran hadis ini adalah kalamnya Allah. Terus bagaimana saya bisa percaya kalamnya sama yang ngomong aja belum kenal? Bagaimana omongannya mau saya pegangin, omongannya mau saya jadikan dalil, sedangkan sama yang ngomong saja saya belum kenal? Ini nggak nyambung gitu loh. Mau pegang omongannya untuk kenal yang ngomong, sama aja ada penyanyi lagi nyanyi, kemudian nyanyiannya mau kita pakai kenal sama yang nyanyi, bisa? Ada orang nulis buku, hasil bukunya mau kita pakai kenal yang nulis, ya nggak bisa. Quran itu berita dari Allah. Untuk apa? Memberitakan bagaimana kita ibadah, bagaimana kita hidup, bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita punya sosial kepada orang, bagaimana kita hablum minan nas, hablum minallah. Itu Quran. Jadi Quran itu diberikan untuk siapa? Untuk orang yang kenal Allah, untuk orang yang sudah mau menyembah Allah, untuk orang yang sudah tahu bahwa Allah betul-betul Tuhan, maka dia akan menerima semua kalamnya Allah tanpa meragukan satupun. Tapi kalau kenal Allah belum, kemudian pegang Quran, pegang hadis, kemudian dia baca, nanti dia protes, oh ini nggak bener ngomongnya nih kali ini. Apa? Laki boleh kawin 3, 4, 5. Oh nggak bisa nih, nggak bener nih, ini bukan kalamnya Allah kali. Nah, ragu akhirnya, dianggap itu bukan kalamnya. Masa sih laki-laki boleh kawin 2, 3, perempuan nggak boleh? Protes. Ini gara-gara nggak kenal Allah, tapi kenal kalamnya. Kalamnya mau dipakai mengenal kepada, ya nggak bisa, nggak nyambung, nggak. Jadi 4 cara ini tidak akan bisa kita peroleh untuk mendapatkan iman yang benar. Terus caranya dapat iman yang benar kepada Allah bagaimana? Caranya dapat iman yang benar, kata para ulama, awalu wajibin alal insani an-nadru. Pertama yang diwajibkan kepada manusia itu berpikir. Apa bu? Apa bu? Berpikir dengan cara yang benar. Nadrus sahih, nazar dengan cara yang lurus, nazar dengan cara yang benar. Kenapa harus berpikir? Emangnya ada perintah berpikir langsung, hei manusia kamu harus pikir tentang Allah? Isinya di Al-Quran mikir tentang alam semesta.
Contohnya begini, kalau kita diperintahkan oleh orang tua, nak tolong betulkan genteng, ini gentengnya bapak bocor, nak tolong genteng bapak betulkan. Maka yang pertama akan kita kerjakan untuk betulin genteng, ngapain dulu? Nyari tangga. Padahal nyari tangga itu nggak diperintah. Perintahnya suruh betulin genteng. Nggak ada perintah, nak ambil tangga, naik, betulin genteng. Nggak ada perintah begitu, nggak ada. Perintahnya, nak bapak gentengnya bocor, tolong betulkan. Maka anak yang pinter dia akan ngambil tangga, karena dia bukan super. Kalau Superman perlu tangga nggak bu? Nggak perlu, cukup buka baju. Kalau nggak buka baju nggak terbang Superman. Jadi mau betulin tangga cukup buka. Nah kalau kita kan nggak mau betulin tangga, bagaimana? Mau betulin genteng, cari tangga, pasang tangganya, naik, betulkan, turun. Mengenal Allah demikian, perintahnya awalu wajibin ma'rifat. Pertama yang diwajibkan kepada kita itu mengenal kepada Allah. Lah caranya untuk kenal Allah tidak bisa lewat jalan lain kecuali berpikir, mencari dalil. Lah ulama mengajarkan, ulama membuat metode-metode ilmiah, namanya pelajaran ilmu kalam atau ilmu tauhid, yang disusun dari mulai wujud, qidam, baqo sampai mutakaliman, mengajarkan apa itu takrif, apa itu sifat, apa itu ta'alluq, apa itu kerjanya Allah, mana yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah. Maka cara inilah yang bisa kita peroleh untuk mendapatkan iman yang benar. Kita nggak akan dapat iman yang benar kalau nggak lewat jalan ini. Ini jalan yang sudah disusun sejak zaman Rasul.